Pernah terpikir kalau juara, dunia berikutnya sudah menunjukkan taringnya sejak fase grup? Kalau belum, mungkin sekarang saatnya kalian mulai memperhatikan Prancis. Piala Dunia 2026 semakin panas. Fase grup perlahan selesai, dan sejumlah tim sudah memastikan tempat di babak 32 besar. Tapi di antara semua tim yang lolos, ada satu negara yang benar-benar mengirimkan ancaman serius kepada seluruh peserta. Siapa lagi kalau bukan Prancis? Les Bleus tampil luar biasa saat menghadapi Norwegia di laga terakhir, Grup E. Bermain di Boston Stadium, pasukan Didier Deschamps menang telak dengan skor 4-1. Dan sosok yang paling bersinar di pertandingan itu tentu saja Ousmane Dembélé. Ya, kalian tidak salah dengar. Ousmane Dembélé, pemain yang selama bertahun-tahun sering dicap sebagai pemain berbakat tapi rentan, cedera itu kini justru menjadi senjata paling mematikan Prancis. Bahkan melawan Norwegia, Dembélé tampil seperti pemain yang sedang kesurupan. Baru beberapa menit pertandingan berjalan, Prancis sebenarnya sudah hampir memecahkan rekor. Kylian Mbappe melepaskan tembakan hanya dalam waktu 22 detik sejak kick-off. Sayangnya bola masih menghantam mister gawang, namun ancaman itu ternyata hanya permulaan. Tak lama berselang, Dembélé membuka keunggulan Prancis lewat tembakan keras dari dalam kotak penalti. Norwegia yang menurunkan banyak pemain lapis kedua, terlihat kesulitan mengimbangi kecepatan serangan Les Bleus. Sebenarnya Norwegia sempat memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Jørgen Strand Larsen mendapatkan bola liar tepat di depan gawang. Tapi entah bagaimana, tendangannya justru melambung tinggi. Dan seperti pepatah lama, peluang yang terbuang akan berujung hukuman. Serangan balik cepat Prancis kembali diselesaikan Dembélé. Kali ini lewat sepakan melengkung yang membuat kiper Egil Selvik hanya bisa terpaku. Skor berubah menjadi 2-0. Yang menarik, keunggulan 2 gol itu ternyata hanya bertahan beberapa detik. Tepat setelah kick-off, Thelo Asgard berhasil memperkecil ketertinggalan. Norwegia menjadi 2-1 lewat aksi individu yang sangat apik. Sempat muncul harapan kalau Norwegia bisa bangkit. Tapi harapan itu langsung dihancurkan lagi oleh Dembélé. Winger lincah Prancis tersebut kembali mencetak gol menjelang turun minum. Tembakan kaki kirinya kembali bersarang di pojok gawang dan sekaligus melengkapi hat-trick. Hat-trick di Piala Dunia. Penampilan luar biasa. Dembélé membuat Prancis menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1. Memasuki babak kedua, Norwegia sebenarnya mendapatkan kesempatan emas setelah Theo Hernandez melakukan pelanggaran di kotak penalti. Ini kesempatan untuk kembali ke pertandingan. Namun Mike Maignan tampil sebagai penyelamat. Kiper AC Milan tersebut berhasil menepis penalti Strand Larsen. Penyelamatan itu bahkan tercatat sebagai penyelamatan penalti pertama di Piala Dunia 2026. Setelah momen tersebut, pertandingan praktis sepenuhnya dikuasai Prancis. Désiré Doué kemudian menambah penderitaan Norwegia lewat gol di masa injury time. Skor akhir 4-1 untuk kemenangan Les Bleus. Hasil ini membuat Prancis menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup dengan kemenangan. Sebuah pencapaian yang terakhir kali mereka lakukan pada Piala Dunia 1998. Dan kalian pasti tahu apa yang terjadi pada tahun 1998. Ya, Prancis keluar sebagai juara dunia. Apakah sejarah akan kembali terulang? Sementara Prancis berpesta, negara Afrika, Senegal, justru menciptakan sejarah mereka sendiri. Menghadapi Irak di Toronto Stadium, Senegal tampil benar-benar menggila. Singa teranga menghancurkan Irak dengan skor telak 5-0. Kemenangan ini bukan sekadar 3 poin biasa. Karena kemenangan tersebut resmi menjadi kemenangan terbesar yang pernah diraih negara Afrika sepanjang sejarah Piala Dunia. Luar biasa. Sayangnya nasib Senegal masih belum sepenuhnya aman. Mereka memang finish di posisi ketiga grup E, tetapi tiket ke fase gugur masih bergantung pada hasil grup lain. Meski begitu, setidaknya Senegal sudah melakukan tugas mereka dengan sempurna. Berbeda dengan Irak yang harus pulang membawa catatan sangat buruk. Tim asuhan Graham Arnold menelan 3 kekalahan dari 3 pertandingan. Bahkan lebih menyakitkan lagi, Irak kini tercatat selalu kalah dalam seluruh pertandingan mereka sepanjang sejarah Piala Dunia. 6 pertandingan, 6 kekalahan, tanpa 1 poin pun. Sebuah rekor yang tentu ingin segera mereka lupakan, beranjak ke grup H. Spanyol akhirnya memastikan diri sebagai juara grup setelah mengalahkan Uruguay dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang Alex Baena di akhir babak pertama sudah cukup untuk mengantarkan La Furia Roja meraih 3 poin. Tambahan kemenangan ini membuat Spanyol finish di puncak klasemen dengan 7 poin. Sedangkan Uruguay justru harus menerima kenyataan pahit. Negara yang pernah 2 kali menjadi juara dunia itu tersingkir lebih cepat.
setelah hanya finish di posisi ketiga grup. Namun cerita paling menarik di grup H justru datang dari negara debutan, Tanjung Verde. Negara kecil asal Afrika itu benar-benar menulis dongeng indah di Piala Dunia 2026. Menghadapi Arab Saudi, mereka memang hanya bermain imbang tanpa gol. Tapi hasil sono tersebut sudah cukup untuk memastikan langkah mereka ke babak 32 besar. Dan ini bukan pencapaian sembarangan, karena Tanjung Verde berhasil lolos dari fase grup pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia. Bahkan lebih hebat lagi, mereka melakukannya tanpa sekalipun menelan kekalahan, sebuah pencapaian yang hanya mampu dilakukan segelintir negara. Sepanjang sejarah turnamen, kini tantangan yang lebih besar sudah menanti. Di babak 32 besar, Tanjung Verde akan berhadapan dengan sang juara bertahan, Argentina. Pertanyaannya sekarang, apakah kisah dongeng Blue Sharks akan terus berlanjut, atau justru akan berakhir di tangan Lionel Messi dan kawan-kawan? Sementara itu, dari grup G, Belgia akhirnya berhasil mengamankan status juara grup setelah mengalahkan Selandia, baru dengan skor telak 5-1. Leandro Trossard menjadi bintang kemenangan lewat 2 gol yang ia ciptakan. Sedangkan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan Alexis Saelemaekers turut menyumbang masing-masing 1 gol. Kemenangan ini memastikan Belgia lolos sebagai pemuncak klasemen dengan 5 poin. Sedangkan Selandia Baru harus mengakhiri petualangan mereka di Piala Dunia setelah finish di posisi juru kunci. Di pertandingan lainnya, Mesir berhasil menemani Belgia ke babak berikutnya. The Pharaohs bermain imbang 1-1 melawan Iran. Mahmoud Saber sempat membawa Mesir unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya Ramin Rezayan menyamakan kedudukan. Hasil imbang tersebut cukup untuk membawa Mesir lolos sebagai runner-up grup. Sementara Iran kini hanya bisa berharap keajaiban datang melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Fase grup memang hampir berakhir, tapi satu hal sudah sangat jelas. Piala Dunia 2026 mulai menunjukkan siapa saja kandidat serius peraih trofi. Prancis tampil menakutkan, Spanyol semakin konsisten, Belgia mulai bangkit, sementara negara-negara kejutan seperti Tanjung Verde dan Senegal siap mengacaukan prediksi. Kalau menurut kalian football lovers, siapa yang paling berpeluang menjadi juara Piala Dunia 2026 sejauh ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026. Karena drama sesungguhnya baru saja dimulai. Yeah.